Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa Semandusa Podcast, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Om Swastiastu Juru Pance, Raja Lauk dari Semandusa Podcast. Hari ini di penuh kesibukan hari ini Pak Jero bisa meluangkan waktu bisa hadir di Semandusa Podcast. Kami dari pihak SMA Negeri 1 Sawan, lembaga mengaturkan matur nuwun dan suseme karena sudah meluangkan waktunya, kemudian meminta beliau ini Pak Jero ini untuk menjadi narasumber terkait dengan apa isi itu nyepi, kemudian bagaimana memaknai nyepi di saat ini atau zaman Kaliuga bagi generasi milenial. Mungkin Pak Jero sedikit bertanya ini sebelum kita membahas tentang nyepi secara utuhnya bagi generasi milenial yang harus dilaksanakan saat ini. Ada sesuatu yang menggelitik saya nih. Bagaimana sih sebenarnya bisa adanya hari raya nyepi dan terjadi di Bali yang begitu luar biasa, kita menghentikan transportasi, aktivitas manusia, artinya bahasa kerennya silent day itu. Bagaimana Pak Jero? Oke, jadi gini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Semandusa atas kesempatannya untuk berbagi. Sekali lagi di sini saya berbagi bukan menggurui ya, ini masih jauh dari tahap sempurna dan masih belajar. Nah, kalau mengacu kepada sejarah nyepi yang pernah baca ya, mungkin ada beberapa literasi sastra yang mungkin tidak seperti yang baca. Yang baca itu ada dua sejarah nyepi. Yang pertama dari India Selatan. Jadi di India Selatan tuh ada beberapa dinasti besar. Yang paling besar itu ada dua, dinasti Saka dan dinasti Bharatawasa. Dan ini selalu melakukan pertempuran, pertikaian sampai dia lupa untuk menata lagi tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Nah, habis itu adalah suatu diplomasi, suatu perdamaian antara kedua dinasti ini sehingga memutuskanlah bahwa hari itu sebagai hari perdamaian, sebagai awal mulanya Saka. Pada saat itu adalah 78 Masehi. Makanya dari Saka dan Masehi itu memiliki selisih 78. Itu yang menyebabkan selisih. Di dalam sejarah itu ya kita berbicara. Namun di dalam sejarah Nusantara kita bahas bahwa Saka itu atau nyepi itu berawal dari datangnya Saka. Jadi Haji Saka dari India Selatan. Tetapi ada dua versi juga mengatakan Haji Saka memang benar-benar orang asli Nusantara. Ada yang mengatakan sejarah dari India Selatan. Kalau versi saya yang yakini beliau asli dari Nusantara. Kenapa? Karena beliau mengajarkan yang namanya sastra Jawa. Sekarang kita sastra Bali mengenalnya. Dan di India ada. Berarti ini yang memperkuat alibi bahwasannya Haji Saka itu orang Nusantara. Karena logikanya kalau beliau datang dari India, pasti beliau akan membawa peradaban India. Iya. Nah, kemudian di Nusantara meyakini bahwa nyepi itu berawal dari Haji Saka mengajarkan tentang bagaimana tata tulis masyarakat Nusantara. Pada saat itu diyakini sebagai awal mulanya tahun Saka. Jadi diajarkan bagaimana itu Jawa kuno, Jawa ini disebut dengan Jawa tulisan aksara Bali ya. Nah di sana lah dikatakan sebagai peradaban awal. Meskipun sebelum Haji Saka mengajarkan tentang peradaban itu, masyarakat Nusantara sudah mengenal peradaban. Ya. Karena dibuktikan dengan situs Gunung Padang, dan diyakini situs Gunung Padang adalah zaman Megalitikum. Ya. Jadi dilihat dari sejarahnya barusan Pak Jero mengambil beberapa sumber bahwasannya ini sebuah perjalanan yang luar biasa dari dua sumber ya, pertama dari India Selatan, kemudian asli Nusantara. Jadi dari faktor yang kita mau telisik lebih dalam ini tentu dari Nusantara karena perbedaannya sangat mencolok jika dilihat dari India Selatan dengan dari Nusantara. Kemudian sebelum lanjut dari Nusantara di Bali ada beberapa pakar wario, terutama Pak Mandi Mariano mungkin tahu ya. Iya Pak. Pak Mandi yang sering diskusi sama beliau punya hipotesis dugaan sementara bahwa wario itu ditemukan adalah di Bali Utara, tepatnya di Desa Sembiran. Di Desa Sembiran ada namanya Bukit Peninjauan. Iya. Bukit Peninjauan Bintang. Yang katanya masyarakat dulu sana ada pengisir naik ke sana melihat tatanan bintang,
apakah sekarang menjadi siapa dan boleh melakukan suatu upacara di WA ini. Dan itu masih dikaji. Semoga lah bukunya cepat rilis dan kita bisa pelajari dan kita bisa mungkin membuktikan apakah itu benar atau hanya hipotesis. Iya. Jadi kalau dilihat juga ini, kalau kita lihat juga secara keseluruhan, memang Bali Utara itu tempat yang paling bagus untuk melihat posisi bintang. Ya, kemudian ada satu juga peninjauan itu juga di, kalau nggak salah, di Pura Puncak di Tajun. Ya, Bukit Tunggal juga ada peninjauannya juga, dan banyak pura-pura lama ada pura peninjauannya juga. Jadi ini peninjauan itu bukan arti lain dari sebuah ini, berarti untuk meninjau rasi bintangnya apa kasasi. Mungkin dulu lanjut ini biar kita ini. Lalu kalau kita lihat tradisi nyepi yang ada di Bali menjadi sebuah kebudayaan yang luar biasa. Apa sih esensi pelaksanaan hari raya nyepi itu? Oke, jadi kita berbicara masalah esensi ya, makna filosofi dari nyepi itu. Sekali lagi yang pernah saya baca itu ada 3 sastra. Sastra Jawa Kuno disebut dengan Kitab Negara Kertagama. Kemudian kalau di Bali yang makna nyepi ada 2, Aji Swamandari dan juga Sundari Amu. Nah, kalau mengacu kepada Kitab Negara Kertagama, di sana dijelaskan bahwa mulih kejadian ini. Mulih kejadian ini. Artinya apa? Sebagai manusia kita harus kembali ke sangkar marang dumadi kan gitu tadi. Nah inilah yang menjawab kenapa kita di Bali di saat kita sembahyang yang pertama adalah sembah Wiyung. Terakhir menutup sembah Wiyung. Artinya kita berawal daripada kekosongan, kita kembali harus ke kosong. Gitu. Nah kemudian kalau dari kitab Sundari Amu dan juga tadi Swamandari mengatakan adalah mulai kejadian yang sunyi. Artinya apa? Kembali ke kekosongan. Sunyi dan ini akan sampai sama. Iya, sunyi. Nah, mengacu daripada itu berarti tujuan daripada nyepi esensinya adalah untuk refleksi diri kita untuk kembali ke sangkan Paraning Dumadi. Mengajarkan kita untuk kembali ke sangkan Paraning Dumadi. Bagaimana caranya? Nanti ada di sini tahapan-tahapan, baik itu dari tahun, kemudian beraktif penyepian, catur beraktif, kemudian ada yang namanya Mbak Geni sampai dengan ada namanya Darussanti. Dan semua itu adalah suatu rangkaian yang akan mengarahkan manusia jika kita kupas secara filosofis untuk menuju sangkar Paraning Dumadi. Jadi sekali lagi di sangkar Paraning Dumadi bukan hanya mengajarkan kita untuk moksa, artinya menyatu dengan Tuhan tidak, tetapi bagaimana kita mengilhami sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi karena dilihat dari juga di ajaran kita, para pengagum sampai sangkatmu itu kan enggak ada sih ya, mengenali Tuhan dalam diri kan, itu maksudnya. Pak Baju, mungkin kita apa namanya pelaksanaan adanya di Bali ini kan unik, Pak Baju. iya benar. Ada sebuah fenomena yang mungkin kita terbuka saja bahwa ini terjadi sesungguhnya, tidak mau membagikan bahasa Bali ini yang anusi tekepin akan kelihatan aja. Dalam perayaan hari raya Nyepi ini ada sebuah hal yang menggelitik, Pak Jeru. Padahal ketika nanti di puncak hari raya Nyepi itu masyarakat diharuskan secara agama, diwajibkan untuk melaksanakan catur berarti penyepian, kan begitu. Tetapi dilihat dari konteks kehidupan dirinya, sebelum hari raya Nyepi itu masyarakat berbondong-bondong berbelanja, Indomaret, artinya ke swalayan, ke tempat pasar penuh beli makanan, nyetok makanan untuk besoknya. Lalu dilihat dari fenomena ini, menurut pandangan Jeru sebagai seorang apa namanya yang mempelajari lah ilmu keagamaan, dilihat dari khususnya sumber-sumber sastranya, bagaimana menurut pandangan Jeru? Di konsep kita beragama di Bali kan ada 3 fondasi besar dengan kata secara berbeda. Iya. Ada tapu, etika, dan pekarin. Berarti dewasa ini masa kita lebih banyak ke ritual. Tapu dan etikanya masih bisa dikatakan kurang lah ya. Kenapa? Karena mereka melaksanakan tahun berarti penyepian, mereka melaksanakan mencari, tetapi tapunya yang kurang. Kalau dengan berarti penyepian, tapunya yang kurang, karena di dalam niti sastra dan juga secara sama saya dijelaskan, apabila kamu menjadi seorang manusia melakukan suatu kegiatan tanpa didasari dengan sastra, ibarat mempersembahkan segenap bumi yang tidak ada artinya kan gitu. Jadi untuk apalah kita
berdasarnya untuk sekedar ritual semata, tapi kita tidak menghargai apa yang kita lakukan. Nah, karena gini, di dalam catur berata penyepian ada yang namanya amati geni. Amati geni, amati kadi, lelaman dan lelungan. Nah, konsep secara kita berbicara masalah agama dan juga secara filosofi warna agung kita bahas, atau secara dangkal lah kita bahas. Satu, amati geni nggak boleh menghidupkan api. Secara harfiah kita bahas. Kemudian mati kali nggak boleh kita bekerja, mati lelungan kita nggak boleh kemana-mana berpergian, dan mati lelangon nggak boleh yang namanya makanan seperti itu atau kesenangannya. Nah, berarti bisa kita kupas secara filosofis yang menjawab daripada tujuan nyepi sesuai dengan kitab yang tadi bahas, mulai ke jati bening. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu daripada tujuan nyepi dalam mulai ke jati bening, berarti catur berarti penyepian ini adalah cara kita untuk kembali ke hening, menghilangi sifat-sifat Tuhan. Karena agama Hindu mengatakan bahwa aham brahma asmi, aku ini adalah Tuhan. Artinya apa? Di saat kamu meyakini dirimu adalah bagian Tuhan, berarti kamu akan mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan. Bukan saya nyapu kali aku, bisa berkali ini, bukan seperti itu maksudnya. Nah, jadi yang pertama adalah amati geni. Amati geni bagaimana kita diajarkan untuk membunuh emosi yang ada di dalam diri. Itu yang pertama. Karena logikanya di saat kita nggak mampu membunuh emosi yang ada di dalam diri ego kita, bagaimana kita bisa hening, tenang? Nggak mungkin. Orang yang emosi nggak mungkin tenang. Emosi. Iya. Nah, itu yang pertama, amati geni. Amati kali artinya nggak boleh bekerja. Apa yang maksud nggak boleh bekerja? Artinya pikiran kita ini harus satu tujuan, mencari Tuhan. Jadi ini yang tidak kerja itu artinya memfokuskan diri. Iya. Itu. Nah, kemudian amati lelungan, nggak boleh kesenangan. Yang jelas kita harus menerapkan yang namanya indri. Karena indri biar kita bisa mencari jalan Tuhan. Karena terkadang apapun yang indah ini adalah semu, kan gitu. Iya. Kemudian yang akhir adalah amati lawan adalah tidak artinya makan atau puasa. Puasa adalah identik dengan nafsu, bukan hanya sekedar makan dalam konteks ideologi. Jadi dari keempat itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa cara mencari Tuhan adalah satu, tutup indera, tahan emosi, tahan ego, dan juga pusatkan diri pada Tuhan. Hanya di sana disebut dengan tapi kesmedi. Itulah cara mencari Tuhan. Jadi di saat kita sudah bisa berpikir, kita jernih, kemudian emosi kita ditahan, di sana kita mampu memikirkan apa yang sudah kita lakukan dan kita harus melakukan apa. Jadi besoknya Mbak Geni dengan membuka api-api yang mana kita buka. Maksudnya bagaimana? Artinya api-api yang mana kita hilangkan dulu. Buka, kita kan bisa kita diam nih, tapi kita ingat, saya kemarin atau 2 minggu lalu saya ribut dengan ini. Biasanya Mbak Geni dilakukan dengan dalam sandi, artinya apa? Kebenaran untuk menciptakan suatu kedamaian. Iya. Itu sebenarnya kalau kita istilahnya benar-benar melaksanakan nyepi sesuai dengan pakem, tadu dan etikanya. Kalau sekedar ritual semata seperti itu, nyepi tetap makanan. Itu kalau dari agama nilainya sangat kecil sekali ya. Artinya surya siwu, milu tuung, artinya supaya kelihatan saja tapi di dalamnya enggak. Jadi agama esensi sesungguhnya adalah bagaimana bisa melaksanakan itu dengan keyakinan dan ketulusan, kan itu aja ya. Kemudian ada juga sering bertanya gini, kalau memang itu berarti penelitian gimana orang yang kerja? Ini harus kerja. Iya. Bila dijawab kita kan ada yang namanya praksi dharmanya kita panggilkan dharma hari ini gitu. Ini apa? Sudharma adalah dharma yang tertinggi. Kewajibanmu laksanakan sesuai dengan pakem kebenaran, maka di sana dharma yang sesungguhnya. Artinya di saat kamu bekerjalah kamu tidak akan kena yang namanya ikatan lebih ini. Sama halnya tentara saat dia perang, apakah dia boleh membunuh? Boleh. Karena itu tugas dan kewajiban. Itu. Jadi dia tidak terkena. Artinya ini konsep yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya menjalankan sesuatu sesuai dengan sudharma itu akan menjadi sebuah kebenaran. Baik pemirsa, ini sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Pak Jero Panci tadi, bahwasannya
Mari kita laksanakan Nyepi dengan penuh keyakinan, kemudian bukan sekedar ajakan atau memperingati saja. Jadi Pak Pak Jangan istilahnya melecehkan adat istiadat kita sendiri. Contoh nih, kita Nyepi kita sedang melanggar, cukup di rumahnya yang tahu orang melanggar. Jangan isi posting lah. Iya. Itu kan sampai nasional orang lucu ya dia. Ya, kesalahan kita ya. Artinya sudah kita melanggar. Oh, kita bangga dengan Kesalahan kita. Ya, artinya janganlah biasakan ini kan kita terlalu ekspos sekali dengan diri kita sendiri, bagaikan kita sebagai entrepreneur saja. Artinya segala aktivitas sudah melanggar terus kita publikasikan, itu membuat sesuatu yang bisa menggagalkan sebuah upaya pelestarian. Pak Jero, zaman sekarang ini kan zaman Kaliuga, benar kan? Ya, orang bilang ini zaman Kaliuga dalam ajaran agama, bahwasanya ini zaman Kaliuga. Mana di zaman ini dibilang adalah zaman kebalikan. Ya, ada persepsi sebagian masyarakat atau mungkin kita mulai mencari jati diri bahwasanya mengamalkan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dimulai dengan perubukannya itu kan ada taurnya, si taur kesangnya, ada ritual yang dibangun oleh masyarakat Bali dengan harap ogoh-ogoh. Pernah saya di satu sisi pernah ditanya, kan kau ogoh-ogoh itu menghabiskan uang yang banyak dalam pembuatannya. Kalau kita berpikir tidak mungkin ada ogoh-ogoh murah kan gitu ya. Ya, jadi beliau bertanya seperti itu, kemudian habis itu kita bakar. Artinya kita dianggap semata-mata tradisi kita ini tradisi menghambur-hamburkan uang. Bagaimana pandangan Jero melihat fenomena bahwasanya ada yang seperti itu? Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau ogoh-ogoh itu kan bukan bagian daripada Nyepi ya. Ogoh-ogoh bukan bagian daripada Nyepi. Kalau kita berbicara masalah sastra, Tapu kitab negara agama, kemudian Sudarigama, dan juga yang namanya Haji Somandalu, nggak ada bagian daripada itu ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu sejarah itu pada saat 1983 Nyepi itu digunakan oleh presiden kita sebagai hari libur nasional. Ya. Itu yang pertama. Karena kegembiraan itu masyarakat membuatlah suatu simbol, namanya ogoh-ogoh atau ogah-ogahnya yang digoyang-goyangkan. Ogoh-ogoh atau ogah-ogah Kan digoyang-goyangkan. Jadi sesuatu yang digoyang-goyangkan. Rasa bangga kita kan pasti menggoyangkan sesuatu lah. Nah, untuk itu karena kebetulan di dalam tahun itu adalah untuk hari Nyumi Buddha. Nyumi ikan yang Buddha menjadi liuran itu. Menghilangkan segala Buddha untuk kembali menjadi hita, kan itu maksudnya dia. Karena Buddha nggak bisa dimusnahkan, tapi disumi dirubah sifat-sifatnya. Perlu diingat bahwa Buddha itu tidak bisa dimusnahkan, cuma dirubah menjadi hita. Ya. Itu karena Buddha itu kan asal katanya bak, yang artinya kekuatan alam. Gimana kita merubah kekuatan alam, menghilangkan yang nggak bisa. Nah seperti itu. Nah jadi konsepnya sekali adalah pada saat itu adalah rasa terima kasih, rasa bangga kita terhadap agama kita diakui sebagai libur nasional, diwarnai ogoh-ogoh, dan sebagai juga simbol atau niasa Buddha. Jadi disimpulkanlah Buddha, kemudian diyakini para Buddha akan masuk ke sana dan juga disumir menjadi hita. Itu konsepnya sekali. Jadi masalah banyak atau tidaknya menggunakan dana itu kalau menurut dia, sebenarnya karena zaman Kaliuga, ya coba buka kitab Sari-Sari Mustahil. Zaman Kaliuga adalah Danu Punia adalah yatnya yang tertinggi, kan itu konsepnya dia. Danu Punia itu bukannya berbicara masalah materi, tapi juga adalah edukasi. Berbagi dengan materi, berbagi dengan ilmu, sama dengan Danu Punia. Itu konsepnya kan. Nah, jadi apakah tidak lebih baik biaya ogoh-ogoh itu kita gunakan untuk oke lah, kita membuat ogoh-ogoh, tetapi kita juga membagikan ke entah panti jompo, panti asuhan. Jadi oke lah, tradisi kita jalan, ya ini kita jalan. Jadi enggak cenderung kita semata-mata kita gunakan ogoh-ogoh ini untuk membuat sesuatu yang besar untuk pengakuan. Enggak semata-mata. Tetapi apabila kita mampu memposisikan antara oke lah,
saya sudah melakukan lihatnya segini sudah dan kemudian dan pakai ogoh dengan besar alangkah bagusnya. Jadi semua jalan gitu. Takutnya ini ada yang beberapa tempat itu hanya pengakuan ogoh-ogohnya. Dan kalau kita apalagi berbilang kalau ogoh-ogohnya ini mahal buat konsepnya kita perlindungan dalam konsep agama itu ada dua. Perlindungan menggunakan api konkret, api yang kita bisa lihat panas. Perlindungan menggunakan air disebut dengan uji dari perlindungan. Apabila dipercik itu maka diyakini itu sudah netral. Lebih baik seperti itu kita bisa pakai poros-poros pariwisata lah. Jadi kan bermanfaat jadinya. Jadi nggak semua kita buat yang enggak, justru kita bakar. Kita taruh di mana itu untuk sebagai pariwisata kan bagus jadi seperti itu. Berguna lah. Jadi artinya esensi bahwasannya ini kita harus mengubah mindset generasi milenial ya. Bahwasannya di zaman Kaliuga berdasarkan Narodana Sastra bahwasannya untuk mengimbangi perbuatan kita itu dengan dana dunia kan gitu ya. Artinya kita dilihat dari rakyat ada nyepi bahwasannya dari tahun sange kemudian nyepi kemudian habis itu besoknya Mbak Geni dan Mesanti. Sebenarnya di sana harus kita manfaatkan waktu itu untuk berbagi kasih. Ya sebenarnya ya. Artinya ini harus dirubah mindset para generasi milenial bahwasanya nyepi itu bukan berarti suatu ritual untuk membuat karya yang besar, tapi menyampingkan yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi lebih baik kita berbagi sesama, artinya tradisi tetap jalan lestari, itu yang paling utama kan itu ya. Nyepi itu jadikanlah sebagai memang dasar kita untuk mencintai adat istiadat kita, mencintai agama kita, bukannya hanya semata. Ya. Maksudnya seperti ini, banyak generasi muda pengerupukan, mabuk, nyepi, si bangun. Iya. Jadi kalau di saat nyepi kita sudah nggak bangun, bagaimana kita menjalankan catur dan penyepian? Jadi banyak dari usaha kita menunggu momen pengerupukan untuk pesta. Banyak ya. Ada beberapa yang memang benar-benar dan besoknya tidur, bangun, judi. Banyak ini juga. Gitu. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Di saat kamu menjadi seorang agama, yang benar-benar kita hargai agama. Jangan sering mengajarkan seperti ini sama teman-teman. Kamu boleh fanatik sebagai ajaran agama, tapi jangan radikal. Contoh fanatik. Kalau dalam agama kita nggak boleh namanya makan daging babi, ya jangan makan daging babi. Tapi jangan menganggap orang yang makan daging babi itu adalah hina. Fanatik boleh dengan ajaran kita, tapi jangan radikal. Seperti itu. Iya, itu penting catatan untuk umat Hindu ya. Boleh kita fanatik, tapi jangan radikal. Karena agama esensinya adalah kalau dilihat dari sastranya itu sebuah buku panduan, mengantarkan kita dalam sebuah jenjang kehidupan yang lebih layak di mata Tuhan kan begitu. Artinya ini terus diterapkan, bukan semata membandingkan antara suatu umat dengan umat yang lainnya kan begitu ya. Baik Pak Jero, nyepi kita bahasanya cukup menggelitik karena setiap nyepi tentu ada fenomena. Termasuk di bawah. Ya, itu rangkaian. Jadi kalau dilihat tadi sudah. Nah sekarang waktu 2 tahun yang lalu kita lihat dari COVID masuk, pertama saya tahu itu bahwasanya nyepi itu dipengaruhi oleh COVID. Jadi bakar, ya semua pelaksanaan prosesi upacara nyepi itu mubeng. Jadi, kan ada pergeseran karena akibat fenomena COVID kan begitu. Artinya memang yang kekal itu adalah perubahan kan begitu. Jadi bagaimana melihat sekarang ini kan masih dalam tahap pemulihan ekonomi, kemudian pasca dilanda kekurangan pangan, artinya kita dalam kondisi kurang baguslah perekonomian, pelaksanaan nyepi kita lihat saat ini. Lalu bagaimana sih esensi sebenarnya tujuan dari melasti itu? Jadi melasti kali aja ada 3 sastra yang pernah baca. Kalau negara tergabung, tujuan melasti adalah hanya sarananya yang udah yang jaga ini apa membuang segala kekotoran dunia. Kita konsep itu mengenal 2 dunia, penabung dan alif. Kemudian yang kedua adalah dalam
Adi Somadali dikatakan ngiring perwatak Dewan kabeh akan malani jagat. Jadi kita mengikuti apa saya membawa perwatak Dewan kabeh adalah simbol-simbol para dewa untuk menghilangkan kotoran dunia sesudah lebih. Cuma perbedaannya kalau Haji Swamandala melasti setelah nyepi utamakan Melasti setelah nyepi. Kalau perpaduan pada lontar sudah diganggu melasti sebelum nyepi. Jadi tergantung, nggak usah diperdebatkan, tergantung sastra yang digunakan. Tujuannya ya sama. Kalau sudah diganggu, tujuan daripada bahasa adalah Mamet saranya mereka yang tengah samudra, mengambil kereta amarta, kereta kehidupan di dalam laut, karena mengacu pada antara di paru pemutaran gunung dari diri dan sebagainya lagi. Nah, jadi mengacu pada itu esensi bahasa adalah satu untuk menghilangkan kotoran diri kita dan kotoran semesta. Kedua adalah untuk mencari titik keabadian. Dalam konsep titik keabadian adalah titik kebahagiaan. Untuk kebahagiaan moksa menjaga kita bukan semata-mata menyatunya kita dengan Tuhan, tapi konsep kebahagiaan. Dan itu intinya sekali. Nah, berarti mengacu pada itu tujuan daripada nasi adalah untuk menghilangkan kotoran jagat. Makanya di dalam tahu kesan itu ada yang namanya bantal bilik kali untuk manusia. Dan ini jarang dijelaskan oleh masyarakat. Itu saya baru tahu itu bantal bilik kali untuk manusia sudah digabung. Ya. Bagaimana itu coba dikupas sedikit dulu. Oke. Biak kali dengan biak kali. Biak itu dengan menghilangkan, memisahkan. Biak. Kalau itu kita identikan dengan simbol-simbol angkara murka. Jadi sifat-sifat simbol angkara murka yang ada kita dihilangkan dalam konsep yang namanya sesajen. Karena kita besoknya akan melaksanakan catur berarti penelitian. Tapi masyarakat sekarang kebanyakan hanya melaksanakan catur taur untuk Buana Agung. Hanya lupa. Sudah kamu jelas. Buana Agung nasi cacah, kemudian menggunakan calon lunan itu, dan juga ditambah dengan nasi suspen yang dibagikan oleh desa dengan Buana Alit menggunakan bikale. Bikalenya itu sama dengan bikaunnya itu gimana? Jadi ini baru saya ketahui bahwasannya kita saat ini masih keliru ya, bahwasannya ketika Hari Raya Nyepi hanya kita berfokus pada penyucian Buana Agung saja tanpa menghiraukan Buana Alit. Jadi ini sebuah pandangan baru yang perlu dibangun oleh masyarakat kita, terutama anak-anak SMA Negeri 1 Sawan, bahwasanya mari kita, karena konsep dari sebuah agama Hindu itu adalah penyucian alam dan penyucian diri itu selalu apapun beriringan ya di konsep upacara apapun. Jadi itu makna dari sebuah upacara prosesi melasti, jadi bisa dilaksanakan dengan mubeng gitu ya. Artinya ini sebuah di mana bisa dilaksanakan sesuai dengan keadaan tertentu. Kenapa tiang bilang boleh? Karena kan kemudian beli juga kan pemerhati agama. Dalam undang-undang sastra kan dikatakan 5 hukum kebenaran agama Hindu. Seperti sila acara suci, seperti itulah wahyu, seperti wahyu yang sudah ditulis ditafsirkan baik Weda dan lontar. Di dalam lontar proses mungkin dan sebagainya di laut. Bagi yang ada laut, kalau enggak di sumber air. Kemudian kedua proses laut itu ada yang namanya catur sepatu. Nah, tetapi di bawah seperti ada yang namanya sili. Sili itu adalah bisamu dari orang suci. Karena adanya COVID, para mahasiswa kumpul lah, para suni kumpul mengalakan yang namanya mahasabu, sehingga muncullah suatu kesepakatan bahwa cukup mumpung. Apakah itu benar? Benar, karena di dalam pembenaran itu masuk di sila. Ya. Jadi ini dibangun, kenapa bisa terjadi seperti itu ditentukan lagi oleh 5 sumber hukum Hindu ini ya. Artinya yang mana belum bisa ini disesuaikan dengan solusinya. Jadi agama Hindu itu benar apa kata dunia itu, apa yang dikatakan bahwasanya Hindu itu sangat fleksibel. Ya, artinya sangat menghargai apapun sebagai keputusan untuk kebaikan kita bersama. Jadi itulah Hindu. Jero, mungkin ini saya mau Jero menyampaikan pesan-pesan bahwasanya bagaimana sih menerapkan ajaran Hindu, terutama merayakan Hari Raya Nyepi bagi milenial. Artinya saya masih banyak dilihat di sekitaran ketika Nyepi masih banyak menggunakan jalan sebagai
tempat jalan-jalan karena tidak ada motor. Masih banyak kemudian para remaja mengeser aktivitasnya yang semestinya tidak dipublikasikan ketika nyepi. Mungkin Jero bisa berikan pesan-pesan kepada generasi milenial. Oke, terutama untuk keluarga Semandusa lebih ya. Ya. Menurut Semandusa yang pertama tentang Ogogor yang kembali, kalau teman-teman buat Ogogor di desa, kita kasihkan beberapa dana untuk kita masyarakat. Contoh nih, sebelum ada Ogogor kita bagikan nasi bungkus beberapa. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan antara proses adat istiadat dan juga tatanan agama. Kan itu isinya. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang belum bisa melaksanakan tetap beberapa penyepian sesuai dengan ajaran agama, yang mending kita tidak dipublikasikan, karena seiring berjalannya waktu kita pasti akan berubah. Jadi intinya sekali, filsuf mengatakan jangan berbicara, jangan debat sama orang yang gak sefrekuensi. Kalau kita debat dengan orang yang memang dia ingin gagal, ya kita akan ribut. Menceritakan seperti ini. Jadi mungkin proses ini untuk orang-orang yang mau berbenah, yang mau berubah ke jalan hal lebih baik. Jadi kita tidak menyuruh tahun ini langsung black gitu, enggak. Pelan-pelan yang mana kita bisa. Yang pertama kali adalah oke lah, amati pengamuan. Tapi sebenarnya nggak boleh kesenangan itu berpergian, kita diem, hargailah. Karena pada saat nyepi banyak binatang terselamatkan. Contoh, udang semut sih mati menjejel. Simpel sekali kan? Udang semut sih mati menjejel. Karena berikan karena kan ada bekas laban, bekas sesajen yang kita taruh di pembesuk. Kan banyak semut kesana. Berikanlah kesempatan untuk menikmati hal itu. Harinya 1 tahun sekali juga kan. Dan kemudian untuk jadikan nyepi ini sebagai refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Sekali lagi, jangan jadikan taur kesan itu sebagai ajang untuk mabuk-mabukan. Tapi memang benar-benar kita nyumil Buddha, nyumil ikan Buddha menjadi itu atau menjadi dewa. Jadi lucu apabila kita membakar simbol Ogogor tetapi kita minum. Lucu ketika kita membakar simbol Buddha tetapi kita menerapkan sifat Buddha di dalam diri. Kita akui lah, kita bangga kita sudah bakar Buddha nih, sampai rumah minum. Berarti Buddha yang ada di bawah itu lari ke diri kita gitu. Mungkin itu aja intinya sekali lah. Kita sama-sama menghargai apa yang sudah ada. Mungkin kita mengutip salah satu kata mutiara dari Sugar Pekeluntitan Prandel Sidemen. Bali dan agama Hindu sudah banyak memberi terhadap kita apa yang sudah pernah kita beri dan apa yang sudah pernah kita lakukan. Lalu apa yang kita beri dan apa yang kita lakukan terhadap Hindu kita. Baik, warga Semandusa atau pemirsa Semandusa, ini sangat menarik. Kita tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, walaupun ada yang kebalik, tapi karena kita saking semangatnya membahas ini, jadi tidak apa. Yang penting esensinya kita sudah dapat sebenarnya bahwasanya nyepi itu harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan, dengan penuh tanggung jawab dan penuh pemaknaan. Jadi untuk itu Titiang mengharapkan khususnya kepada warga Semandusa untuk melaksanakan nanti di hari raya Nyepi ini bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh tanggung jawab. Artinya tidak mempublikasikan hal-hal yang tidak sepatutnya kita publikasikan di hari raya Nyepi. Dan ingat, jangan keluyuran keluar jalan sebagai pengucapan kepada alam bahwasanya kita pada saat itu hening. Jadi jalan itu jangan digunakan sebagai tempat pusat olahraga lagi. Artinya mari kita, walaupun hanya kita diam di rumah cuma beraktivitaslah di dalam rumah, jangan sampai keluar dulu. Mungkin itu saja sebagai pengumpul. Kita ucapkan terima kasih terus Rahayu Niki. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mungkin hari ini kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, sukses.